Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Fikri Haifal dengan NIM S1S1221110 dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Salwaleo. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Computer Vision, yaitu tugas ketiga. Nah, mungkin langsung saja untuk pembahasan kali ini yaitu dimulai dari yang pertama accessing image data with NumPy array. Alright. Jadi pada bagian ini kita akan membaca sebuah gambar itu sebagai array. Nah, sedikit penjelasannya. eh, jadi saat kita membaca gambar dengan CV.2imret ini, CV.2imret .png, si OpenCV dia itu akan mengubah gambar. Dia itu menjadi array NumPy. Nah, gambar ini tuh bisa berupa eh, dua dimensi array itu jika gambarnya tuh grayscale atau hitam putih. Namun, dia juga bisa berubah tiga dimensi array. Jadi jika gambarnya itu berwarna atau BGR, yaitu blue, green, dan red. Nah, dengan array ini tuh kita tuh bisa melakukan manipulasi langsung terhadap nilai-nilai pixelnya. Nah, selanjutnya itu the NumPy array class is greatly optimized for array operation, and it allows certain kind of bulk manipulation that are not available in a plain Python list. Nah, jadi penjelasannya itu eh, si NumPy array-nya itu lebih cepat dan efisien dibandingkan list biasa di Python. Nah, terutama itu untuk operasi matematis besar seperti kayak memproses gambar. Nah, si NumPy ini dia itu punya fungsi khusus untuk memudahkan manipulasi data dalam jumlah besar, misalnya kayak ribuan pixel sekaligus. Nah, di sini contoh kodenya, misalnya import CV 2. Kita import CV 2 dulu, lalu image-nya kita panggil itu CV.2imret. Nah, ini nama gambarnya, mypic.png. Jadi di sini si image-nya itu 0,0, dia itu berarti pixelnya itu pada baris 0, kolom ke 0, yaitu pojok kiri atas. Nah, nilainya 255,255,255. Jadi berarti dia itu putih. Karena semua kanal B, G, dan R itu bernilai maksimum. Jadi nilai maksimumnya itu sebesar 255 dan mereka itu sama di RGB-nya, sorry, BGR, BGR-nya. Jadi dia itu berarti pixelnya dia itu berwarna putih. Jadi hasilnya dia itu titik putih yang muncul pada pojok kiri atas. Mungkin contohnya kita langsung implementasikan. Kita buka Google Colab. Di sini kita lanjut coding saja. Nah, tadi dia tuh import CV2, import CV2, terus image-nya, dia itu kita inisialisasi si image itu sama dengan CV2 CV2 dot Embed. Jadi dia akan membaca si CV2-nya tadi kan, image-nya nanti. Embed. Nah, misalnya di sini kita namanya dia itu eh, mypic.png. Nah, untuk image-nya sendiri dia itu eh, 0,0 atau pixelnya itu berada pada baris 0,0. Lalu dia itu nilainya sama dengan
255,255,255. Coba kita tes jalankan. Boleh, coba kita coba drop image dulu. Jadi misalnya kita pakai image ini. Coba kita coba. Oke, nampaknya berhasil. Nah, jadi sini kita sudah mengubah nilainya itu jadi 255,255,255 untuk GRB-nya. Nah, selanjutnya itu kita sudah mengubah nilai satu kanal warna pixelnya itu dengan item dan item set. Nah, di sini ada kode lanjutannya, itu eh, sini sama seperti tadi import CV, lalu ya img-nya itu sama dengan cv2.imret dengan nama ininya, nama gambarnya, jalurnya bisa dibilang. Lalu image.itemset. Bentuknya itu. Oh ya, untuk kodenya sini, image.itemset dalam kurung 150,120,0 tutup kurung, koma 255. Ini tuh artinya kita itu mengubah kanal birunya itu di titik 150,120-nya. Nah, jadi si item, nah jadi si item x, y, channel yang ini ya, kita itu akan membaca suatu nilai kanal tertentu dari si pixel. Nah, sedangkan ini item set x, y, channel. Si x ini, y ini channelnya. Lalu ini 255 itu value-nya. Jadi kita itu mengubah nilainya. Jadi indeks kanalnya itu bisa dibilang kalau 0 itu dia itu saat 0, 0 itu sama dengan blue, lalu 1 itu sama dengan green, 1 itu sama dengan green, dan 2 itu sama dengan red. Nah, cara cara ini tuh lebih cepat dari IMG dalam kurung y, x. IMG dalam kurung y, x tutup kurung dalam kurung 0 saat mengubah suatu elemen saja. Nah, coba kita coba ini di tadi. Ini kita hapus dulu. IMG CV2 jadi dia itu yang diubah frame
Oh ya. Jadi kita sini tinggal tambahkan img dot item set dalam kurung 150,120,0 tutup kurung, lalu di sini itu koma, situ koma 255, 255. Nah, selanjutnya itu kita print si image itemnya, image.item 150,150,0. Nah, dia ini untuk menampilkan nilai kanal birunya yang sama. Coba kita tes. Item sequence remove. Oh, image is Nah, selanjutnya kita akan gunakan switching untuk mengubah area yang besar. Nah, untuk kodenya sendiri, ini di sini yang berbeda, img di dalam kurung diinisialisasikan ke dalam suatu array kosong. Lalu eh, tetapkan parameter hasilnya itu sama dengan nol. Nah, penjelasannya sendiri di sini untuk si tanda tanda sama dengan dua ini berarti itu semua baris dan kolom, eh, berarti ini bagian dari seluruh baris dan juga kolom. Jadi untuk seluruh gambar. Nah, sedangkan untuk titik 2,1 itu sama dengan nol. Jadi dia itu berarti si kanalnya itu sama dengan warnanya hijau. Nah, karena urutannya itu yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk B dia itu sama dengan nol, lalu G sama dengan satu dan R sama dengan 2. Maka seluruh nilai green atau G itu dihapus, lalu gambar itu jadi tanpa warna hijau. Nah, operasi ini itu tergolong cepat karena si NumPy dia itu akan melakukan perubahannya itu serentak. Nah, selanjutnya dia itu akan menyalin bagian gambar atau region of interest atau ROI. Nah, bisa dilihat di sini untuk kodenya dia itu my ROI sama dengan IMG dalam kurung 0:100, 0:100. Jadi si gambar dia itu akan dipotong bagian dari
bagian gambar dari baris 0 sampai 99, koma, kolomnya 0 sampai 99. Nah, jadi hasilnya itu akan disimpan ke MyROI yang ini. Nah, untuk IMG dalam kurung 300 banding 400, koma 300 banding 400 sama dengan MyROI. Jadi bagiannya itu ditempel ke posisi baru, yaitu yang tadi nih, yang 300 banding 400, koma 300 banding 400. Nah, jadi ukuran kedua area dia itu harus sama. Kalau tidak, nampi dia itu tidak akan dia itu akan error karena bentuknya itu shape atau tidak cocok. Nah, selanjutnya kita akan mengecek si properti array gambarnya. Nah, kita gunakan kode print seperti kode pada umumnya, yaitu untuk menampilkan hasil dari kode kita. Nah, si print image.shape dia itu akan berbentuk array, tinggi, lebar, dan jumlah kanal. Misal, dia itu dalam kurung 480,480,430, 480,640,3, yang artinya gambarnya dia itu 480 dikali 640 pixel dan juga 3 kanal warna. Nah, jika grayscale, dia itu akan hanya 48, dalam kurung 480,640. Dia itu tanpa kanal ketiga. Nah, sedangkan si print image size, dia itu total elemen dari dalam array-nya. Jadi untuk warna, jumlah pixelnya itu dikali 3 karena dia itu BGR. BGR yaitu blue, green, red. Nah, untuk image D type, dia itu tipe data tiap elemennya. Biasanya itu seperti Win8 atau kayak 0,255 per kanalnya. Nah, jadi secara kesimpulan umum dari bagian ini, intinya si NumPy itu adalah suatu fondasi utama dalam pemrosesan gambar di OpenCV Python. Nah, tanpa memahami NumPy dan array, kita tuh akan kesulitan melakukan operasi seperti pengubahan warna, cropping, filtering, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada reading, writing video file. Nah, untuk penjelasan terkait kelas capture dan juga video writer, ya, untuk reading, writing a video file, jadi penjelasannya, si video capture itu digunakan untuk membaca video. Jadi bisa dari file video ataupun juga dari kamera. Nah, si video writer dia itu akan digunakan untuk menulis atau menyimpan video ke file baru. Nah, format video yang bisa digunakan itu tergantung dari sistem operasi dan juga konfigurasi si OpenCV. Jadi formatnya itu .avi. Hampir selalu jadi format si .avi itu hampir selalu didukung oleh semua sistem operasi. Nah, dia akan membaca frame dari suatu video. Jadi si read fungsi read itu digunakan untuk mengambil suatu frame. Jadi gambarnya itu per frame video. Nah, si setiap framenya itu direpresentasikan ke dalam bentuk BGR tadi, yaitu blue, green, red, bukan RGB. Nah, proses ini tuh akan terus dilakukan sampai video itu mencapai akhir atau EOF-nya, EOF. Nah, sedangkan untuk menulis frame ke video, jadi setelah framenya itu dibaca tadi, kita itu bisa menyimpan si frame itu menggunakan videowriter.write per frame. Nah, ini tuh akan menambahkan gambar atau frame tersebut ke file video yang akan menjadi outputnya nanti. Jadi prosesnya itu pertama itu framenya akan dibaca, lalu frame akan ditulis ulang, lalu lanjut ke frame berikutnya. Nah, ini untuk kode contoh
menyalin suatu video. Nah, berdasarkan kode ini, sedikit penjelasannya. Yang pertama itu untuk video capture. My feed, video capture dalam kurung my input feed.avi. Dia ini akan membuka si file video inputnya. Lalu kita gunakan fungsi get yang akan digunakan untuk mengambil ada tiga. Yang pertama itu ada cv.chap pros fps, itu jumlah frame per secondnya atau frame rate-nya. Lalu ada cv2.chap prop frame width dan juga cp2 cap prop frame height, yaitu ukuran dari framenya. Nah, selanjutnya di sini ada video writer. Nah, dia itu akan membuat file video baru dengan parameter yang ada di sini, yaitu nama file yaitu myoutputvideo.avi, lalu ada kodek video yaitu 4cc, ini 4cc, lalu ada frame rate itu fps, lalu ada ukuran file, ukuran ukuran frame yaitu size. Nah, selanjutnya di dalam suatu looping, kita akan menggunakan read, fungsi read untuk membaca framenya, lalu kita write, menggunakan fungsi write untuk menuliskan frame ke video outputnya. Lalu dia akan berhenti ketika si framenya itu habis. Nah, selanjutnya itu untuk parameter penting pada video writer. Nah, beberapa parameter penting untuk video writer. Yang pertama itu ada namanya file name atau nama file output. Misalnya kayak output.avi. Nah, file file lama itu akan tertimpa jika namanya itu sama. Lalu ada yang namanya codec atau force. Dia itu format encoding video. Jadi dia akan menentukan cara kompresi framenya. Lalu ada FPS, frame per second atau frame rate. Dia itu jumlah frame per detiknya. Itu mempengaruhi kecepatan dan juga kelancaran dari video kita. Lalu size. Jadi dia itu adalah resolusi tiap frame dalam width dan height atau lebar dan tingginya. Nah, untuk jenis kodek video atau force, itu tuh ada beberapa di sini yang ditulis. Itu ada 7. Yang pertama itu nol. Penulisannya seperti ini. Dia itu video mentah tanpa kompresi atau RAW. Jadi dia itu ukurannya besar. Dia itu ekstensinya .avi. Nah, selanjutnya ada UV 4.22.20. Jadi penulisannya dia itu seperti ini, cv2 dot video writer force dalam kurung i,4,2,0. Jadi dia itu tidak kompleks, tapi kualitasnya bagus, namun ukurannya itu cukup besar. Jadi dia itu ekstensinya menggunakan .avi juga. Nah, selanjutnya dia itu ada MPEG 1. Penulisannya sendiri dia itu seperti ini, dia itu cv2 dot video writer force dalam kurung p, i,m,1. Jadi dia itu kodek lama yang ukurannya itu tergolong lebih kecil dengan ekstensinya sama itu .avi. Nah, selanjutnya MPG 4. Dia ini versi lama. Nah, penulisannya sendiri kurang lebih sama. Dia itu cv2 dot video writer force dalam kurung x, v, i, d. Dia itu kompresinya itu lebih bagus dengan ukurannya itu relatif sedang dengan ekstensinya itu sama .avi. Nah, selanjutnya ada MPEG 4 yang lama. Nah, dia ini suatu bentuk alternatif dari MPEG 4 namun dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, karena dia itu ekstensinya berbeda, dia itu menggunakan .mp4. Nah, selanjutnya di sini ada H.264. Dia ini versi baru. Dia, nah, dia itu kompresinya itu modern dengan kualitas tinggi dengan ukuran yang lebih kecil dengan format ekstensinya dia itu .mp4. Nah, selanjutnya Ogg Vorbis.
Dia itu formatnya itu terbuka dan digunakan di .ovg, OGV, sorry, dengan ekstensinya di .ogv. Nah, selanjutnya yang terakhir dia itu ada flash video yang biasa digunakan untuk video itu berbasis web lama dengan ekstensi .hlv. Nah, perlu kita catat tadi bahwa si kodek yang tersedia ini tergantung pada versi OpenCV dan juga sistem operasi yang kita pakai. Jadi kalau videonya itu tidak bisa disimpan, ada beberapa kemungkinan. Yaitu salah satunya kemungkinannya itu kodeknya yang tidak terinstall di dalam sistem. Nah, jadi secara umum untuk bagian reading, writing a video file, sedikit ringkasannya bahwa yang pertama itu video capture. Dia itu fungsinya tadi untuk membaca video frame by frame. Lalu ada video writer, dia itu untuk menulis video frame by frame. Lalu ada codec atau forge, yaitu menentukan format kompresinya. Lalu ada properti penting seperti tadi itu FPS, size, codec, dan juga file name. Lalu kita bisa gunakan loop yang while sukses untuk menyalin ataupun memproses tiap frame-nya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu terkait capturing camera frames. Nah, untuk konsep dasarnya itu sama seperti membaca suatu file video. Jadi, kita juga bisa menggunakan CV2.video capture, yaitu untuk membaca video dari kamera. Nah, bedanya kalau dari file video itu eh, kita harus memberi nama filenya. Nah, untuk nama filenya dia itu biasanya menggunakan .avi. Nah, kalau dari kamera, dia itu kita tidak kita memberi indeks perangkat. Biasanya itu nol untuk kamera utama laptop dan satu untuk kamera eksternal. Nah, contohnya di sini, dia itu kamera capture sama dengan CV2.video capture nol. Nah, artinya si nol ini itu merupakan kamera default yang biasanya itu webcam internal dari si device. Nah, ini adalah contoh untuk kode perekaman 10 detik. Nah, bisa dilihat untuk baris yang pertama itu ada CV2 video capture 0 yang tadi saya bilang bahwa dia itu mengaktifkan kamera indeks ke 0 atau kamera device utamanya. Nah, FPS-nya di sini tuh kita asumsikan bahwa dia itu merekam dengan 30 frame per second atau 30 FPS. Nah, selanjutnya kita akan get CV dot cap crop frame width-nya yaitu untuk mendapatkan ukuran dari si kamera. Yaitu kita ambil width dan height-nya. Nah, selanjutnya CV2 dot video writer. Jadi kita akan membuat file video untuk menyimpan hasil rekamannya. Yang ini. Nah, untuk num frames remaining-nya itu sama dengan 10 per FPS. Jadi maksudnya dia itu akan menghitung berapa frame untuk 10 detik. Misalnya, dia itu kita pakai 30 FPS per 300 frame. Nah, untuk di sini ada looping yaitu menggunakan while, yaitu selama kamera membaca dengan sukses dan masih ada frame tersisa. Jadi dia itu akan tulis frame-nya itu ke video output-nya. Nah, sini ada sedikit masalah umum dari resolusi kamera. Jadi, dia itu kadang fungsi get, dia itu tidak mengembalikan ukuran yang benar. Jadi, sedikit solusi, dia itu kita bisa mengambil satu frame dulu, lalu ukur ukurannya dari frame shape-nya. Nah, selanjutnya, karena fungsi get itu sering tidak akurat, jadi kita harus memilih nih,
kita bisa gunakan asumsi bahwa si FPS itu misalnya itu kita pakai FPS-nya sama dengan 30. Nah, atau kita juga bisa mengukur FPS nyatanya. Jadi kita pakai waktu antar frame dengan ide ini caranya ini akan lebih akurat. Nah, tentang jumlah kamera dan indeks, jadi setiap sistem itu kan punya jumlah kamera dan urutan indeks yang berbeda. Laptop biasanya itu hanya punya 0, sedangkan komputer dengan webcam eksternal bisa punya satu atau lebih. Nah, jadi si OpenCV dia itu tidak punya cara otomatis untuk mendeteksi jumlah kamera. Jadi kita harus cek apakah kamera itu berhasil dibuka. Nah, di sini kita bisa menggunakan kode if not camera capture is opened. Jadi kita menggunakan fungsi is opened pada si camera capture-nya. Lalu kita print jika true maka kita print kamera gagal dibuka. Ini untuk melakukan pengecekan apakah si kamera itu berhasil dibuka atau tidak. Nah, untuk melakukan sinkronisasi ke beberapa kamera, jadi kita menggunakan fungsi read atau eh, ya kita gunakan fungsi read untuk langsung mengambil satu frame dari satu kamera. Tapi kalau kita mau juga kita bisa melakukan sinkronisasi dua kamera. Misalnya kita gunakan stereo kamera. Nah, fungsi rate ini kita bisa membuat delay kecil di antaranya. Jadi, solusinya kita gunakan dua metode. Yang pertama ada metode grab dan juga retrieve. Nah, si metode grab dia tuh hanya mengambil frame dari buffer tanpa membaca si framenya. Nah, sedangkan si retrieve dia itu mengambil data frame setelah semua kamera itu siap. Nah, di sini untuk contoh sinkronisasinya. Nah, jadi secara keseluruhan, yang pertama itu untuk video capture nol, dia itu akan menangkap video dari kamera. Lalu ada method get, dia itu mengambil properti kamera seperti ukuran dan FPS, walau kadang tidak akurat. Dan selanjutnya ada fungsi is opened, itu untuk mengecek apakah kamera terbuka dengan benar. Lalu ada fungsi read untuk membaca frame satu per satu. Lalu ada grab dan retrieve, itu digunakan untuk melakukan sinkronisasi ke beberapa kamera. Lalu ada video writer. Nah, dia ini untuk menyimpan hasil tangkapan kamera dari file video. Nah, untuk selanjutnya yaitu displaying an image in a window. Jadi, untuk cara menampilkan suatu gambar di dalam jendela atau window menggunakan OpenCV. Jadi, fungsi utama yang kita gunakan di sini ada CVMread, yaitu untuk membaca file gambar dari disk dan juga menyimpannya itu sebagai si array numpy. Nah, contohnya eh, yang ini dia itu img sama dengan cv2.mread yang dimana si myimage.png ini akan dibaca dan juga disimpan eh, sebagai array nampinya. Nah, untuk si cv2.imshow itu dalam kurung window name. Nah, dia itu akan menampilkan gambar di jendela dengan nama tertentu. Misalnya, di sini kita pakai cv2.imshow dalam kurung myimage, img. Nah, jadi dia akan menyimpan dengan nama myimage. Nah, yang selanjutnya itu cv2.whitekey. Nah, si whitekey itu akan melakukan delay. Jadi, dia akan menunggu input keyword selama delay milidetik. Nah, jika delaynya itu kita isi 0, maka program akan menunggu tanpa batas sampai pengguna menekan tombol apapun. Ya, jika diisi dengan angka, misalnya ini 1000, maka kita akan menunggu selama 1 detik. Selain itu, fungsi ini juga menghandle event GUI. Nah, sehingga si window-nya ini bisa tampil dan merespon input dari si pengguna. Nah, untuk case yang ada di kode ini, dia tuh cv2.whitekey-nya itu kosong. Jadi, dia akan menunggu sampai kita menekan tombol apapun di keyboard yang ada. Nah, selanjutnya cv2.destroy all window.
Jadi dia akan menutup semua jendela yang dibuka oleh si OpenCV-nya. Nah, untuk sedikit catatan penting bahwa tanpa si v2.whitk si ini gambar itu tidak akan tampil karena OpenCV itu perlu memproses event GUI yang termasuk menggambar windownya. Jadi IMShow ini itu hanya menyimpan gambar untuk ditampilkan, tetapi tidak benar-benar menggambar si window yang ada sebelumnya, yang ada sebelum si white key ini dijalankan. Nah, untuk si destroy all window, dia itu digunakan agar jendela itu tertutup dengan benar, terutama jika ada beberapa window yang dibuka sekaligus. Nah, untuk selanjutnya yaitu Project Cameo dalam kurung Face Tracking and Image Manipulation. Nah, jadi bagian ini itu akan menjelaskan cara menampilkan suatu video dari kamera secara langsung atau live di jendela OpenCV, serta bagaimana itu kita akan menangani input dari si keyboard ataupun mouse yang kita punya. Jadi tujuannya sendiri itu biar kita itu bisa menampilkan stream video kamera atau webcam ke layar dan juga menutup jendela saat kita sebagai pengguna itu menekan tombol apapun. Atau misalnya kita mengklik jendela kamera. Oh, yang begini nih. Displaying camera frames in a window. Nah, ini eh, untuk kodenya. Jadi yang pertama, seperti biasa import CV2. Nah, di sini kita inisialisasi bahwa ketika kita melakukan klik itu sama dengan false. Nah, untuk displaying kamera frame in a window. Jadi untuk menampilkan video dari kamera secara langsung atau live di jendela OpenCV. Nah, untuk tujuannya itu untuk menampilkan stream video kamera webcam ke layar dan juga menutup jendela saat pengguna menekan tombol apapun atau mengklik jendela kamera. Nah, ini untuk kodenya. Nah, untuk CV2 itu name window dalam kurung my window. Nah, jadi dia itu akan membuat jendela dengan nama my window agar agar bisa dikontrol. Misalnya untuk mouse ketika callback atau pengaturan lain. Nah, selanjutnya CV2 kamera capture 0. CV2 kamera capture 0. Jadi dia itu mengakses kamera default dengan indeks ke 0. Nah, misal jika kita itu punya beberapa kamera, kita bisa coba menggunakan satu ataupun dua dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk CV2 set mouse callback dalam kurung main window dan on mouse. Yang ini. Jadi dia itu untuk menghubungkan fungsi on mouse dengan jendela atau window. Nah, fungsi ini tuh akan dipanggil otomatis setiap kali ada if on mouse seperti klik, gerakan dan lain-lain. Nah, CV2.whitek 1. Jadi seperti tadi yang saya bilang, whitek itu adalah delay. Jadi ketika kita masukkan satu berarti dia itu akan delay atau menunggu selama 1 milidetik untuk input keyboardnya. Nah, di sini kita menggunakan min 1, yaitu dia itu akan mengembalikan jika tidak ada tombol yang ditekan. Nah, selanjutnya untuk kode ASCII. Dia itu jika ada tombol yang ditekan, contohnya kayak 27 untuk ESC, maka si kode ASCII ini akan ke-trigger. Nah, fungsi ini juga itu akan memproses event GUI-nya.
sehingga tampilan window itu bisa diperbarui setiap looping. Nah, selanjutnya untuk clicker. Nah, variabel clicker ini adalah suatu variabel global yang diubah jadi true ketika pengguna itu mengklik jendela sehingga loopnya itu akan berhenti. Nah, untuk event mouse yang didukung, yang pertama itu ada cv.event mouse move, yaitu gerakan mouse. Nah, selanjutnya ada cv2 event elbow L button down itu klik kiri pada mouse. Ada CP2 event L button up yaitu lepas klik kiri. Jadi yang tadi itu tekan klik kiri. Yang ini tuh L button up itu lepas klik kirinya. Nah, selanjutnya ada CV2 event L button bell click yaitu klik dua kali, klik kiri dua kali. Lalu ada cv.event R button down yaitu tekan klik kanan. Lalu ada event R button up yaitu lepas klik kanan dan cv2 event R button BL klik yaitu klik kanan dua kali. Lalu ada event M button down yaitu klik tengah, tekan klik tengah. Lalu event M button up yaitu lepas klik tengah. Nah, selain itu ada flag tambahan seperti CP event flag CTRL-K yaitu tombol kontrol ditekan. Lalu ada event flag shift K yaitu tombol shift ditekan dan juga ada CP2 event flag ALTK yaitu tombol ALT ditekan. Nah, adapun keterbatasan dari GUI OpenCV, jadi OpenCV itu tidak bisa menangani event GUI yang kompleks seperti menekan jendela dengan tombol X. Lalu ada drag and drop file, lalu tombol GUI custom. Nah, untuk kebutuhan GUI yang lebih kompleks itu biasanya OpenCV itu diintegrasikan dengan framework lain seperti kayak eh, PyKitty dan juga ada Kivy. KIVY. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu terkait Project Cameo, yaitu face tracking and image manipulation. Nah, jadi untuk bagian ini tuh kita akan mulai membahas terkait Project Cameo, yaitu proyek besar dalam buku OpenCV yang berfungsi sebagai contoh nyata pembuatan aplikasi computer vision secara utuh dan juga lebih interaktif, bukan cuma sekedar potongan kode ataupun algoritma yang terpisah. Jadi, untuk penjelasannya tentang apa itu Project Cameo. Jadi Cameo itu adalah sebuah aplikasi yang real time berbasis kamera yang melakukan yang pertama itu ada face tracking atau pelacakan wajah dan juga ada image manipulation atau manipulasi ataupun penggabungan wajah. Jadi bisa kita bayangkan jadi dia tuh kayak efek kamera di Instagram atau Snapchat atau mungkin aplikasi Facebook lainnya. Tapi ini tuh kita akan bangun dari nol menggunakan OpenCV. Nah, untuk tujuan utamanya Cameo ini bukan cuma tentang mendeteksi wajah, tapi lebih ke arah membangun struktur aplikasi yang modular dan juga reusable, yaitu bisa digunakan kembali untuk proyek lain, mudah dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih kompleks, dan menunjukkan cara merancang sistem kamera yang interaktif, yang efisien, dan juga stabil. Nah, konsep utama dari si aplikasi Cameo, jadi Cameo itu akan mengambil dua input video, dua kamera atau dua video file, lalu melacak wajah pada video pertama, menyisipkan atau superimpose wajah dari video kedua ke wajah pertama, menambah efek, filter, blending, distorsi, dan lain-lain supaya hasilnya tampak alami. Semua akan dilakukan secara real time. Jadi hasilnya itu muncul langsung di layar saat kamera menyala. Nah, lalu kenapa dia disebut cameo? Jadi dalam perhiasan, cameo adalah ukiran kecil yang berisi potret seseorang. Dan dalam film, cameo adalah kemunculan singkat seorang tokoh yang terkenal. Jadi nama ini tuh cocok karena aplikasi ini juga menampilkan wajah orang yang lain di wajah kita. Jadi sebuah short appearance yang ikonik.
Lalu kenapa dia sangat penting? Jadi sebagian besar buku atau tutorial OpenCV itu cuma mengajarkan hal-hal seperti kayak cara mendeteksi wajah, cara konversi warna, dan juga contohnya kayak cara deteksi tepi dan lain-lain. Tapi sangat jarang yang mengajarkan cara menyatukan semua itu menjadi satu aplikasi yang nyata. Nah, jadi Project Cameo ini akan lebih mengajarkan kita cara melakukan abstraksi kode. Jadi, yaitu pemecahan program yang menjadi komponen yang lebih terstruktur. Reusability atau komponennya itu bisa dipakai ulang dan juga kinerjanya itu real time. Jadi optimalisasi loopnya itu dan FPS itu efisiensi untuk memorinya. Nah, untuk fungsi dan teknologi yang kita gunakan, di sini yang pertama itu ada CV2, dot video capture. Seperti biasa, dia itu untuk mengambil inputan kamera atau video. Lalu ada CV2 video writer, untuk menyimpan output video. Lalu ada CV2 Cascade Classifier atau CV2 DNN. Dia itu untuk mendeteksi wajah. Lalu transformasi geometrik itu menyesuaikan. Nah, selanjutnya ada transformasi geometrik tadi, itu untuk menyesuaikan posisi dan ukuran wajah. Lalu ada blending dan filtering, itu untuk menyatukan dua wajah agar tampak realistis. Lalu ada GUI OpenCV yang akan menampilkan hasil ke layar dan juga menangani input. Nah, secara teknis ada beberapa tantangan yang bisa dialami. Nah, namun agar hasilnya itu tampak alami dan responsif, Cameo itu harus yang pertama itu mempertahankan frame rate yang tinggi atau FPS-nya itu harus stabil. Nah, selanjutnya kita itu harus menghindari delay dan juga lag saat pelacakan wajah. Yang terakhir, kita itu harus menangani tracking error, misalnya wajahnya itu kayak bergerak cepat atau tertutup sebagian. Nah, beberapa contoh yang cukup serupa di dunia nyata, seperti kayak filter swap voice di Snapchat, lalu ada fitur mask atau AR filter di Instagram, lalu ada juga game interaktif berbasis kamera seperti Kinect. Nah, aplikasi deepfake juga secara umum atau secara konsep itu mirip, tapi dengan metode deep learning. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu terkait abstraksi video stream with managers capture manager. Nah, jadi pada bagian ini tuh adalah bisa dibilang inti dari arsitektur modular Cameo. Karena sekarang ini kita akan mulai membungkus atau mengabstraksi alur kerja OpenCV yang biasa, seperti baca frame, tampilkan, simpan, dan seterusnya. Nah, ke dalam suatu kelas manager yang rapi bernama Capture Manager. Nah, jadi mungkin bisa dibilang dia ini adalah pola desain atau desain patternnya yang memisahkan antara low level code OpenCV dari logic aplikasinya. Jadi tujuannya sendiri, biasanya kan kalau kita pakai OpenCV, dia itu hanya menulis kode seperti kayak read, read, frame sama dengan video read. Atau CV2, I'm show, dalam kurung window per frame. Nah, tapi kalau proyeknya besar seperti Cameo, dia itu kodenya ini jadi berantakan karena yang pertama itu kayak banyak operasi yang diulang-ulang di setiap loopingnya. Lalu ada perbedaan perilaku antara kamera dan juga video file. Lalu kita juga harus mengatur file output, gambar atau video. Lalu kita juga harus mengatur jendela preview dan mirroring. Lalu yang terakhir itu kita harus menjaga sinkronisasi, enter atau exit per frame-nya. Nah, si Capture Manager ini dibuat supaya semua itu bisa diatur secara otomatis. Jadi konsep dasar dari Capture Manager, si Capture Manager dia itu akan bertanggung jawab untuk beberapa fungsi. Yang pertama itu kayak enter frame, dia itu untuk mengambil atau grab frame baru dari kamera atau video. Lalu ada exit frame, dia itu menampilkan frame, menyimpan ke file, lalu menghitung FPS-nya dan juga melepaskan suatu frame. Nah, selanjutnya itu frame. Dia ini akan menyimpan frame yang aktif atau yang frame yang saat ini. Lalu ada write image, dia itu menyimpan satu frame ke file gambar. Lalu ada start writing video. Jadi dia ini akan memulai perekaman video.
Lalu ada stop writing video, itu menghentikan perekaman video, dan ada short mirror preview. Dia ini menentukan apakah preview di di jendela ini perlu dibalik secara horizontal atau mirror. Nah, lalu ada preview window manager. Ini objek lain yang bertugas untuk menampilkan hasil dari jendela GUI-nya. Jadi intinya ini tuh semacam kayak manajer otak utama yang akan mengatur input-output dari kamera ataupun video dan mengirimkan hasilnya ke GUI atau file. Nah, alur penggunaan dari si Capture Manager, jadi biasanya dipakai di dalam loop seperti antara frame dan juga enter frame dan juga exit frame. Jadi kita itu bebas memodifikasi frame, misalnya kayak menambah filter, deteksi wajah, efek, dan sebagainya. Dan nanti ini semuanya hasilnya otomatis akan kayak ditampilkan ke jendela preview, lalu bisa disimpan ke video, gambar, atau bisa juga dihitung FPS-nya. Nah, adapun kayak kelebihan dari pendekatan ini, jadi kelebihannya dia itu abstraksinya cukup tinggi. Jadi dia menyembunyikan detail dari CV2 video capture dan CV2 video writer dengan logika itu 1:0. Lalu dia itu reusable, jadi bisa dipakai di project lain tanpa perlu diubah banyak kode. Lalu ada scalable, jadi bisa di-extend misalnya untuk sumber lain seperti socket, file, stream, dan lain-lain. Dan dia ini stabil, jadi menghindari error frame yang belum dirilis atau FPS yang salah. Lalu yang terakhir dia itu modular, jadi bisa digabung dengan window manager tanpa saling ganggu. Lalu logika dari si enter frame dan juga exit frame. Nah, untuk enter frame, dia tuh hanya melakukan grab. Jadi artinya menandai bahwa ada frame yang baru siap diambil, tapi belum benar-benar membaca frame dari kamera. Itu perlu dilakukan ketika framenya itu akan diakses. Nah, sedangkan si exit frame ini tuh bagian yang paling sibuk karena dia akan mengembalikan frame jika belum diambil, lalu menghitung FPS dengan menghitung waktu antar framenya, lalu menampilkan frame ke jendela preview. Jadi dia itu via window manager, dan yang keempat dia tuh akan menulis ke file gambar atau video jika perintahnya ada. Lalu dia yang terakhir bisa melepaskan suatu frame untuk siklus berikutnya. Nah, untuk estimasi FPS-nya, karena si V2.video capture itu tidak selalu bisa memberikan nilai FPS yang benar, maka si capture manager dia itu akan menghitung FPS sendiri dengan menggunakan kode. Dia itu menginisialisasi bahwa si FPS sama dengan jumlah frame per waktu yang akan dilalui. Jadi jika kamera itu belum stabil, misalnya kayak baru 1 sampai 2 frame yang masuk, dia itu akan menunggu sekitar 20 frame dulu biar estimasinya itu lebih akurat. Nah, lalu mirroring preview. Seringkali itu kita sebagai pengguna ingin melihat tampilan kamera seperti cermin. Jadi previewnya itu dibalik menggunakan flip horizontal, tapi hasil yang direkam itu tetap normal. Adapun hubungannya dengan si window manager, jadi si capture manager itu tidak langsung memanggil si v2.mshow. Dia itu akan menyerahkan tampilan ke kelas lain bernama window manager yang akan kita buat yang akan kita buat di bagian selanjutnya. Nah, si window manager ini yang akan benar-benar menampilkan GUI dan juga menangani si input user seperti klik, tombol, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu terkait applying everything with Cameo.cameo. Jadi, untuk bagian ini, dia itu adalah penjelasan rinci mengenai implementasi dari kelas Cameo dalam file cameo.py yang akan berfungsi sebagai aplikasi dasar untuk menampilkan feed kamera langsung. Jadi, dia itu akan mengambil screenshot dan akan merekam dari si screencast. Nah, secara detail, implementasi kelas Cameo. Jadi si kelas Cameo dia itu akan mengintegrasikan fungsionalitas dari dua kelas manager, yaitu window manager untuk antarmuka pengguna, grafis ataupun GUI dan penanganan event, dan crop track manager untuk menangkapkan frame kamera dan penulisan berkas untuk membuat aplikasi yang sederhana. Nah, di sini
Nah, di sini kita akan melakukan inisialisasi, yaitu init, metode init, yaitu adalah tempat pengaturan awal atau setup aplikasinya. Nah, di sini kita akan melakukan import modul CV2 menggunakan OpenCV dan juga kelas Window Manager serta Capture Manager dari si manager.py. Nah, si Window Manager ini kan sebuah objek Window Manager yang dibuat dengan dua argumen, yaitu yang pertama itu ada cameo dan juga ada cameo yang merupakan judul yang akan ditampilkan di jendela aplikasi, lalu ada self only key press, yaitu metode on key press dari objek cameo. Ini diteruskan sebagai callback. Ini berarti setiap kali window manager ini memproses event dan mendeteksi penekanan tombol, ia akan memanggil metode si self on key press. Nah, selanjutnya ada capture manager. Jadi dia ini sebuah objek capture manager dibuat dengan tiga argumen. Yang pertama itu ada CV dot video capture dengan nilai 0, yang dimana objek video capture itu dari OpenCV dibuat untuk mengakses kamera pertama dengan indeks ke 0 yang terhubung ke sistem. Ini adalah sumber frame atau video feednya. Lalu ada self window manager, yaitu objeknya itu window manager yang sama dilewatkan. Ini memungkinkan capture manager untuk menggunakan window manager untuk menampilkan frame di jendela. True, yaitu nilai boolean ini tuh untuk show mirror preview, yang dimana menentukan bahwa pratinjau langsung live preview di jendela itu harus dicerminkan atau di mirrored. Nah, siklus utama aplikasi ini itu menggunakan run, yaitu metode run yang berisi siklus utama aplikasi atau main loop-nya, yang dimana itu pengambilan dan pemrosesan frame kamera itu serta event pengguna itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, di sini self window manager atau create window create window, dia itu akan memanggil si metode eh, untuk membuat dan menampilkan jendela aplikasi dengan judul cameo. Lalu ada while self.window manager is window created. Ini adalah siklus utama atau main loop-nya. Jadi aplikasi itu terus berjalan selama jendela GUI-nya itu masih ada. Nah, untuk frame di sini kita inisialisasikan bahwa dia itu self dot capture manager dot frame. Jadi dia itu mengambil frame yang baru saja diambil. Nah, pemrosesan frame dia itu kita gunakan if frame-nya itu is not known. Jadi kita akan memastikan apakah frame ini berhasil diambil. Lalu to do filter the frame. Ini adalah tempat yang disiapkan untuk penambahan fitur pemrosesan gambar atau video. Nah, kita masuk ke penanganan ketika ada penekanan tombol atau on key press. Jadi metode ini tuh dipanggil oleh window manager melalui callback setiap kali tombol keyboard itu ditekan. Jadi argumen keycode-nya itu adalah kode numerik atau ASCII dari tombol yang ditekan. Nah, selanjutnya tombol spasi. Jadi keycode-nya itu sama dengan 32. Nah, dia itu akan memanggil si self.capture manager atau write image yang di sini itu kita pakai screenshot.png. Jadi dia ini memberitahu si capture manager untuk mengambil frame saat ini yang belum dicerminkan dan juga menyimpannya sebagai berkas gambar bernama screenshot.png. Nah, untuk tombol tab atau dengan keycode-nya itu 9, ini tuh menangani fungsi eh, mulai dan berhenti merekam video. Jadi, if not self.capture manager is writing video. Nah, jika perekaman video saat ini itu tidak aktif, ia akan memanggil si self.capture manager capture manager start writing video. Atau ini tuh untuk memulai perekaman. Nah, else-nya jika perekaman video aktif, dia itu akan memanggil si self capture manager stop writing video untuk menghentikan perekaman. Jadi di sini kita gunakan tombol escape dengan kode 27. Jadi dia akan memanggil si self window manager destroy window untuk menutup jendela GUI-nya. Karena penutupan jendela itu akan membuat si self window manager is window created itu menjadi false.
Jadi ini secara efektif menghentikan siklus utama atau run metodenya dan mengakhiri aplikasi. Nah, blok eksekusi utama atau mainnya, dia tuh memastikan bahwa aplikasi itu hanya akan berjalan ketika cameo.py-nya itu dieksekusi secara langsung, bukan ketika diimpor sebagai modul. Nah, jadi kita itu perlu mencatat bahwa perhatiin langsung di jendela itu dicerminkan karena argumen true itu saat diinisialisasi capture manager yang memberikan pengalaman seperti bercermin, namun screenshot dan screencast-nya itu ditulis ke berkas yang tidak dicerminkan, merekam gambar asli dari kamera yang merupakan perilaku yang kita inginkan. Nah, bisa dilihat di sini untuk screenshot of cameo, dia itu akan menampilkan si window with the title cameo dan the current frame from a camera. Jadi untuk outputnya akan seperti ini, dia akan membuka gambar dan juga melakukan screenshot. Nah, mungkin demikian untuk tugas video terkait materi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.